Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Praga Wicaksono dari kelas SE 4703 dengan NIM 103022330070. Dan hari ini saya akan menjelaskan tugas CO2 kalkulus. Di soal pertama A, kita mempunyai limit X mendekati 1 dengan X pangkat 3 dikurang 1 per 2X plus 2 dikurang 2. Nah, dalam limit ini, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mensubstitusi X mendekati 1 ke dalam X. Jadi di sini X mendekati 1 sama dengan X sama dengan 1. Nah, saat kita substitusi, kita akan tahu hasilnya. Di mana saat disubstitusi, hasilnya akan menjadi 0 per 0. Tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa. Nah, jika hasilnya ini 0 per 0, maka limit ini tidak terdefinisi atau tidak ada jawabannya. Maka setelah itu, jika hasil substitusi tidak terdefinisi, maka langkah selanjutnya kita bisa menyederhanakan limitnya. Yang dimana limit di soal ini kita mempunyai penyebutnya yaitu penyebut akar. Di mana jika ada akar, kita bisa menggunakan perkalian sekawan. Jadi seperti ini, X pangkat 3 min 1 per akar 2X plus 2 dikurang 2. Dan dia akan dikalikan sekawan penyebutnya. Menjadi akar 2X plus 2 ditambah 2 per akar 2X plus 2 ditambah 2. Nah, kalikan sekawan ini, jika pertamanya adalah minus 2, jika dikalikan sekawan, dia akan berubah menjadi positif 2. Dan sebaliknya, jika yang pertama positif 2, maka perkalian sekawannya akan menjadi negatif 2. Dan setelah itu kita kalikan, setelah itu penyebut dan pembilangnya kita kalikan ya. Lalu kita mempunyai X pangkat 3 dikurang 1, di mana kita bisa sederhanakan menjadi X minus 1 dikali X pangkat 2 plus X plus 1 dikali akar 2X plus 2 ditambah 2 per 2X min 2. Nah, yang di bawah ini kita mempunyai 2X min 2. Ini bisa X-nya bisa kita 2-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi 2X min 1. Dimana jika ini dikalikan pelangi, dia akan menjadi 2X min 2. Jadi bisa dikeluarkan. Nah, karena penyebut dan pembilangnya bisa dicoret, yaitu X min 1, maka bisa kita coret X min 1, X min 1. Setelah itu, dia akan menjadi limit X mendekati 1 dengan X pangkat 2 plus X plus 1 dikali akar 2X plus 2 ditambah 2 per 2. Nah, karena di sini sudah sangat sederhana, maka kita bisa mensubstitusi X mendekati 1 lagi ke dalam limitnya. Di mana saat dia disubstitusi, hasilnya tidak menjadi 0 per 0, melainkan mempunyai nilai, yaitu 6. Maka ini terdefinisi. Nah, soal 1 yang ke B, kita mempunyai di sini limit X mendekati 2, di mana sin akar X plus 2 dikurang 2 per X kurang 2. Kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu kita bisa substitusikan X mendekati 2 atau X sama dengan 2 ke dalam X. Nah, saat kita substitusi, sama hasilnya, yaitu 0 per 0, di mana 0 per 0 ini terdefinisi ya. Maka kita bisa melanjutkan step kedua, yaitu menyederhanakan si limitnya. Dan sama seperti tadi, karena di sini ada akar ya, maka kita bisa kalikan sekawan. Yang dimana nanti jika pertamanya adalah negatif, maka kali sekawannya adalah positif. Lalu bisa kita hitung, kita kalikan. Nah, karena di sini akar X plus 2 dengan dikalikan akar X plus 2, maka akarnya bisa dicoret. Jadi X plus 2 kurang 4 dengan 2 akar pangkat 2. Oke, karena sudah dimasukkan. Lalu setelah itu kita bisa pecah ya. Karena di sini kan penyebutnya ada 2, di mana sin X plus 2 min 4 itu per X min 2. Sedangkan akar X plus 2 ditambah 2 itu
1 per akar X plus 2 ditambah 2. Sehingga dia bisa dipecah seperti ini. Lalu setelah dipecah, kita bisa masukkan 0 ini ke dalam, kita masukkan X0 ke dalam sin. Maaf, maksudnya X mendekati 2 ke dalam sin. Sehingga sin ini akan menghasilkan sin 0 per 0. Perlu kita ketahui ya, kalau sin 0 itu kan sama aja dengan 0 ya. Maka ini hasilnya 0 per 0. Jadi bisa kita coret saja karena 0 per 0 ini tidak terdefinisi. Sehingga yang kita gunakan adalah limit X mendekati 2. 1 per akar X plus 2 ditambah 2. Lalu setelah itu kita bisa mensubstitusi lagi X mendekati 2 tetapi ke dalam persamaan 1 per akar X plus 2 ditambah 2. Sehingga saat disubstitusi, dia akan menghasilkan 1 per 4. Di mana 1 per 4 ini terdefinisi. Nah, untuk soal kedua. Soal kedua ini mencari fungsi, yaitu periksa apakah f(x) kontinu di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Jadi yang pertama kita lakukan, kita menghitung masing-masing soalnya ya. Jadi yang pertama itu kita punya limit X mendekati negatif 1, di mana negatif 1 itu negatif 1 mengarah ke kiri. X mendekati arah ke negatif. Jadi negatif X pangkat 2 dikurang X per X plus 2. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama-tama kita sederhanakan dulu ya. X-nya ini kita keluarkan. Di mana dia akan menjadi min X dikali akar X plus 1 per X plus 1. Setelah sudah sederhana, X plus 1 ini kita bisa coret ya. X plus 1 coret sehingga dia akan menjadikan hasilnya negatif X. Lalu setelah itu bisa kita substitusi di mana hasilnya akan menjadi 1. Lalu yang kedua, limit X mendekati negatif 1, di mana 1 ini positif. 1 X ini mendekati positif 3X per X kuadrat dikurang 4. Ini bisa kita substitusi langsung saja, di mana dia hasilnya akan menjadi 1. Nah, karena limit yang pertama dan limit kedua hasilnya sama, maka ini bisa dinyatakan kontinu karena memiliki nilai yang sama. Jadi dia memenuhi syarat. Lalu yang kedua. Yang pertama itu adalah limit X mendekati 2, di mana 2 itu mendekati negatif 3X per X kuadrat dikurang 4. Ini bisa kita substitusi saja langsung ya. Maka dia hasilnya 0. Sama seperti ini, limit 3X, hasilnya dia akan menjadi 6. Nah, karena ini berbeda, maka di ini kita bisa sebut tidak kontinu. Karena dia tidak memenuhi syarat. Beda dengan yang tadi, di mana mereka berdua sama, sehingga memenuhi syarat. Tapi ini tidak. Jadi, ini saja. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.